kondisi yang agak menyulitkan Valentino Rossi, meskipun kalau kita bicara dari pihak Yamaha, mereka membuka setting Vinales, setting Quartararo, nggak kayak zaman waktu Lorenzo dulu ya. Lorenzo dikit, artinya bisa ketahuan. Dan di situ mungkin bisa dipelajari oleh Valentino Rossi. Nah, yang terjadi minggu lalu apa, Joni? Murni kemarin itu sebenarnya Valentino Rossi ya karena problem motornya sehingga harus memutuskan untuk berhenti. Mungkin kalau mamanya dia tidak problem di motor, mungkin dia akan berusaha menyelesaikan balapan karena ya ini sejarahnya cukup jarang di ronde pembuka Valentino Rossi harus DNF terakhir 2002 di Afrika Selatan. Artinya udah sekian puluh tahun baru kali ini lagi Valentino Rossi mengalami dia DNF. ketua itu ya memang. Iya. 2002 astaga. Nah, kalau misalnya apa yang membuat Joni lebih yakin sama Maverick Vinales dibanding Quartararo? Apakah mungkin Joni ngelihat hari ini Vinales jadi lebih relax dibanding Quartararo atau apa nih? Tapi sebenarnya ini bisa kita tentukan setelah kita tahu pilihan bannya ya. Satu itu. Tapi kalau lihat dari memang dari kata Jenggosi tadi dari sisi psikologis, Vinales di awal-awal tahun ini kelihatan lebih apa ya, saya tenang, kalem, lembut, enggak. Beda sama 2019. Iya, 2019 gerasa-gerusuk, bikin salah, terus benar-benar tidak mencirikan seorang karakter pembalap juara. Iya, betul. Nah, sementara Quartararo ya seperti saya bilang di minggu lalu bahwa ini belum duel sebenarnya, karena kemarin itu yang melibat duel sebenarnya adalah Vinales dan Marc Marquez. Sementara kalau kita melihat Fabio Quartararo lebih agak sedikit blessing in disguise diuntungkan oleh problem keduanya. Saat Vinales kehilangan grip depan kemudian dia berhasil menyalip, kemudian saat juga si Marc Marquez harus keluar sirkuit dan dia tercecer ke belakang sehingga sampai ke 19 Quartararo bisa mempertahankan pace-nya hingga terakhir. Dan yang paling banyak yang sempat dia bilang itu bahwa kok setelah saya menang bukan hilang beban sedikit, ini malah tambah lagi ya. Ada yang bilang harus menang lagi biar back to back, harus ada menang lagi karena ini sejarah ronde MotoGP ini berlangsung back to back di sirkuit yang sama, karena sejarah mencatat terakhir ini pertama tahun ini, terakhir itu ada sebelumnya sirkuit Montjuic di tahun musim 1954 dan 55, tapi itu pun beda bulan gitu. Ini kan nggak back to back kayak sekarang. Artinya seandainya Quartararo menang, itu menjadi pembalap pertama di race yang back to back dalam sepekan bisa menang. Itu jadi beban. Kemudian buat ya pilihannya kalau buat Quartararo antara dia bisa mempertahankan momentum itu atau jadi beban banget. Betul. Dan malah jadi banyak kacaunya gitu ya. Antara dua itu. Dan juga kan dia kemarin itu menjadi pembalap tim Yamaha Satelit pertama yang berhasil menang. Iya sih ya. Artinya jadi ekspektasi tentunya makin besar. Nah, sebenarnya plus minus juga dengan ketidakhadiran Marc Marquez, karena seandainya ada Marc Marquez tampil, kemudian dia bisa mengasapi atau mengalahkan Marc Marquez, ini akan menjadi momentum sendiri, karena saat sampai ada istilah katanya kan Quartararo coba untuk menggrab atau mengambil dukungan dari fansnya Valentino Rossi. Cuman ada yang bilang, kamu kalahkan dulu Marc Marquez, baru dapat dari dukungan. Yang seperti ini. Iya, dan bahkan kan tahun depan posisinya malah menggantikan Valentino Rossi di pabrikan. Jadi itu mungkin yang membuat Quartararo merasa, bebannya malah jadi tambah gede. Ini yang mungkin harus menjadi PR buat Quartararo agar bisa tampil bagus di ronde kali ini. Oke, yang menarik adalah Pecco Bagnaia juga. Nah, ini yang pengen aku tanya ke Joni adalah, kalau tadi Joni sudah menyebutkan bahwa yang bikin Pecco ini beda, Ducatinya bisa lebih keluar potensi adalah riding style-nya. Emang riding style ini seperti apa? Bukan sebetulnya selama ini kita selalu mikir Ducati banget nih riding style gitu. Apa keistimewaan yang dimiliki sama Pecco? Jadi dengan kondisi Pecco ini dia membandingkan ke Moto2 di mana gaya balap dia bisa melakukan pengereman lebih dekat. Dia coba aplikasikan. Nah, berkat mungkin saran dari juga kita tahu bahwa mantan crew chiefnya saat ini kan mantannya Lorenzo nih, yang sudah kenal karakter motor bagaimana braking ini, sepertinya bisa diaplikasikan dengan baik dan ini menjadi momentum. Itu pertama. Yang kedua juga ini menjadi tahun terpenting buat Bagnaia. Setelah tahun lalu berantakan, dia gagal menunjukkan performanya. Orang banyak berharap ya sama dia ya. Juara dunia
Iya. Tapi mau lama Quartararo, dan sekarang dengan posisi slot sudah dipastikan Jack Miller, dan kemungkinan juga kayaknya kalau mau divisi slot lebih bagus tetap akan jalan. Nah, nasibnya si Bagnaia ini apakah akan bertahan di Ducati Pramac atau kemana? Oke. Nah ini Valentino Rossi tentunya kita juga berharap, dan kita ini masih belum ada sih informasi pilihan ban Pilihan seperti bannya apa, yang karena sembunyiin nih. itu dia ya, karena ini yang paling seru. Last minute bisa berubah masalahnya. Last minute bisa berubah. Kemarin itu Rossi banyak mencoba hard medium Betul, gitu ya. betul. Kemarin dia juga pilih hard soft ya. Betul. Nah itu yang pilihan yang agak sedikit aneh sebetulnya gitu, kenapa mereka pilih hard soft. Iya. Bahkan juga Vinales juga udah sempat kerepotan kan di lap-lap terakhir kan akhirnya ya. Betul. Jadi kalau namanya menurut pendapat Valentino Rossi, konstruksi ban belakang ini misalnya yang baru ini sebenarnya intinya itu tidak mengubah kompon. Artinya tidak kemarin soft sekarang hard terus medium. Padahal intinya itu tetap soft, tapi memang diformulasikan untuk bisa bertahan cukup lama. Nah, karakter ini yang belum bisa didapat Valentino Rossi sehingga tiba-tiba jadi overheat si bannya. Mungkin kalau pamannya ya komponnya berubah sama sekali misalkan, oke sesuai dengan permintaan Valentino Rossi dibikinin yang hard gitu, atau pilihannya 3 jenis kompon dengan berbagai macam-macam, mungkin Valentino Rossi akan bisa lebih menentukan pilihannya ke kompon yang Ya, keras. karena kan bisa dibilang pilihannya nggak banyak gitu ya. Betul. Jadi ya Sudah ya udah adanya cuma itu. Pilihannya tinggal mau diganti running Diganti running, style-nya ya. atau gimana Betul, gitu ya. betul. Nah jadi memang Valentino Rossi sempat ditanya juga gitu Ya. kan, harusnya kan kamu udah punya banyak pengalaman dong Ya. gitu, gimana sih? Tapi dengan bijak, menurut saya bijak banget sih, dia banget, bilang ya justru saya punya banyak pengalaman itu yang kadang jadi masalah. Iya. Jadi Betul. sebetulnya dengan era baru di MotoGP ini kita harus tetap punya open mind gitu, pikiran yang Betul. terbuka, dan Betul. harus bisa beradaptasi dengan keadaan apapun gitu ya. Setuju, dan Valentino dan berbagai macam era dilakukan dan sampai dia masih bertahan di MotoGP 4 tak saat ini, tentunya dia sudah cukup banyak melakukan perubahan. Iya. Dan bahkan dari gaya balap sendiri pun bener-bener Sampai diet segala. iya dia bener sekarang mirip Marc Marquez dengan gaya elbow down-nya. Iya. Ya Valentino sudah mulai sadar itu, makanya mungkin nih tinggal bagaimana menyamakan frekuensi ini dengan si crew chief barunya, seandainya itu mungkin dapat. Saya pikir ya makanya sangat bijaksana pada saat Valentino Rossi ditanya kemarin sebelum COVID gimana memutuskan tahun 2021, dia memilih melihat dulu ronde ke ronde itu sebenarnya untuk bisa menyetel frekuensi dengan crew chief barunya ini. David Munoz itu ya. Iya. Nah ini kita juga harus mengingat juga nih GP Mania, karena ini adalah seri terakhir di Jerez dong, gitu kan. betul. Bukan seri terakhir, ini adalah race terakhir di Jerez, abis itu kita pindah nih gitu. Betul. Selanjutnya akan ada di Brno. Brno. Nah, sebetulnya kepindahan ini pun juga punya masalah sendiri ya, John. Ya. Benar kan? Betul. Gitu. Nah, pilihan bannya. Ini Oke. dia. Fabio Quartararo hard soft, Vinales Seperti tahun hard lalu, soft juga. iya, hard soft sekarang. Pecco pun juga memilih hard Hard soft. soft. Kita coba lihat Valentino Rossi pilih bannya apa ya? Saya pilihnya sama dengan Vinales. Tahun lalu kan sama dengan Vinales, hard soft Iya ya, iya ya. Dia belajar lah dari sekarang. Belajar, Jangan betul. soft juga dong. Dan Betul. panas lagi hari ini. Nah kita lihat pilihan bannya Valentino Rossi apa. Nah ini tinggal kita menyaksikan bagaimana startnya. Nah kalau Johnny bilang sebenarnya Quartararo startnya cukup bagus nggak sih? Sebenarnya tidak terlalu juga, karena kemarin kalau Enggak kita lihat juga ya? malah Vinales dan bahkan masih lebih bagus Marc Marquez, itu kan duel Ya, pertama betul. Nah ini starting grid Grid, GP ya. Mania. dengan singkatan nama inisial FQ, MV, FB. VR, MO, FM. Nah ini sebentar lagi akan memasuki warm up lap. Dan kalau boleh dibilang sebenarnya kemarin itu beban dari Quartararo sendiri apa? Dia menang pertama, tapi tidak dihadiri orang tua, tidak ada teman dekat. Iya. Kemudian iya. selangnya seminggu. Jadi euforia dia menang, ketolong sama ronde yang sekarang. Iya, betul. Makanya dia harus bisa bikin momentum terbaik di sini untuk tetap bisa disebut namanya sebagai yang terbaik. Ya ini sebetulnya ujian, karena banyak orang juga yang bilang sebetulnya tahun ini seharusnya memang jadi tahunnya Fabio Quartararo. Betul. Karena dia udah nggak ada beban apa-apa nih, kontrak udah aman. Ya, ke depan dipabrikan. Tahun depan udah dipabrikan gitu Betul. kan. Dia nggak perlu membuktikan apa-apa. Yang Betul. harus dibuktikan adalah sebetulnya lebih ke Yamaha tidak salah memilih rekan satu tim untuk Juan Maverick Vinales gitu ya. Nah ini warm up lap-nya. Iya, GP Mania. Ya, 5 ke depan. Nah ini Quartararo, Bagnaia, anak-anak depan nih. Oliveira.
Valentino Rossi jauh. Boleh juga ya. Iya. Nah ini memang sebuah sirkuit yang sangat demanding meskipun lagi nggak panas nih. Panas ya. Secara fisik ini memang sangat menuntut banyak dari para ridernya gitu. Apalagi ini panas, tadi udah lihat ya Petrucci udah pegang pesawat Iya, kecil, betul. semua pegang